Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini masih bersama saya Idris Firmansyah dalam segmen berbincang dengan narasumber. Adapun kali ini kita kedatangan tamu namanya Mbak Adel. Mbak Adel ini mempunyai kelebihan dalam tanda kutip ya, bisa menerima energi-energi atau bisa dikatakan mempunyai indera keenam seperti itu. Nanti seperti apa experience atau pengalaman yang dialami Mbak Adel, nanti kita coba tanya-tanya langsung. Iya, kebetulan ini kan saya dapat info Mbak Adel ini kebetulan kan juga adik tingkat saya di salah satu universitas ya. Iya. Nah, kebetulan Mbak Adel ini mempunyai kelebihan sesuatu. Itu gimana? Awal mulanya itu gimana? Awal mulanya ya Mas, jadi awalnya itu aku mau main sih Mas ke rumah temen kan, tapi nggak tahu kenapa itu udah ngerasa nggak enak. Terus tiba-tiba kayak di tengah jalan gitu, kebetulan kan sepeda ya Mas ya. Iya. Terus nggak ada angin, nggak ada hujan, bocor aja gitu ya. Tak pikir ya udah biasa kan di jalan ya Mas ya. Terus ya udah, akhirnya ke pending ke rumah temen, nambal dulu. Terus udah selesai baru deh main ke rumah teman kan Mas. Iya. Nggak ada niatan apa-apa sih Mas, cuman biasa main-main aja. Terus udah sampai ya ngobrol biasa, terus nyemil, guyonan. Waktu itu mainnya di ruang tamu, nggak di kamar gitu. Dan tuh rumahnya gede Mas, gede, jadi kelihatan mau ke dapur tuh kelihatan, ke area nyantai keluarga itu kelihatan gitu kan. Terus di tengah-tengah lagi guyonan itu ada yang main piano kan Mas, itu neneknya temanku. Dan tuh suaranya mainnya tuh enak banget gitu kan, sampai nggak keganggu gitu loh Mas. Biasa kan ada sih kalau misalnya main tuh langsung kaget, terus kayak aduh mending nggak usah main deh gitu kan Mas. Dan emang kayaknya memang neneknya tuh udah ikut lama kan sama si temanku ini. Terus habis itu nggak lama akhirnya pulang, aku kan pulang. Sampai rumah pun tetap cecetan, kayak ya guyonan biasa gitu kan. Terus akhirnya aku titip salam sama neneknya, soalnya nggak sempet pamitan kan Mas. Jadi mau balik itu neneknya udah ke ruang dapur gitu kan. Mungkin kayaknya waktunya makan atau apa nggak tahu kayaknya. Jadi emang nggak mau ganggu kan sama beliau. Terus titip salam ya buat nenekmu. Terus habis itu, loh nenek yang mana? Gitu, temanku tuh gitu Mas. Terus kayak sempet nggak tak bales dulu kan Mas. Terus kayak loh, terus aku tuh ngechat ya nenekmu tadi loh Yang main piano ya gitu. Misal namanya kayak anggap aja kayak Del gitu ya. Terus kayak itu temen nenekmu tadi loh yang main piano Del gitu loh. Ciri-cirinya mana? Ya gimana? Kalau yang tak lihat itu ya Mas ya, kayak rambutnya tuh putih selainnya nenek-nenek gitu loh Mas, gini. Terus kayak agak keribu gitu. Terus danannya tuh nggak pakai daster, nggak pakai apa, jadi kayak orang berada, orang kaya gitu loh Mas. Terus ya gitu ya. Terus mungkin kayak bajunya tuh agak ngembang gitu loh, cuman warnanya soft, ke abu-abu ke putih gitu. Cuman terus habis itu temanmu ngomong gimana? Ya itu kan tak bilang itu loh nenekmu yang main piano yang waktu kita guyonan di ruang tamu. Terus nggak lama temenku bilang kayak, loh Del, kayak nenekku tuh udah nggak ada beberapa bulan yang lalu gitu. Udah meninggal ternyata? Iya udah meninggal Mas ternyata. Sekarang aku posisi nggak tahu sama sekali, soalnya nenek itu kan dari luar pulau ya Mas ya. Dan
emang kalau ke situ tuh emang lagi kayak momen-momen tertentu gitu loh. Jadi aku ketemunya pun nggak yang tiap hari, tapi kayak memang pernah dikenalin waktu ada acara apa gitu loh Mas. Jadi kan tahu gitu. Dan emang tuh kan lagi libur kan Mas. Jadi mikir ya udahlah ada neneknya gitu kan. Terus akhirnya tanya, loh beneran tak? Iya beneran itu gak ada. Terus habis itu kamu langsung shock ya mungkin ya. Iya. Yang kamu lihat tadi tuh apa gitu? Terus kan tak ceritain tuh jelas banget. Terus habis itu kayak keluar, makanya nggak sempet pamit gitu kan. Terus memang tak ceritain kayak spotnya itu main piano di mana, dan emang katanya temanku itu emang sebelum nggak ada tuh emang posisinya di rumah itu Mas. Dan emang aktif banget main piano itu karena itu piano emang kesukaannya beliau gitu, emang spotnya beliau gitu. Ya? Iya gitu. Dan emang mulai dari itu sih Mas ngerasa kayak gak beres gitu, kayak siapanya, kamunya? Jadi emang lebih jauh, lebih peka lagi gitu. Mulai semenjak kejadian itu, Adele lebih sensitif, lebih peka terhadap hal-hal gituan gitu. Okay, kemudian setelah itu mungkin ada pengalaman lagi? Waktu itu awalnya di kos Mas ya. Waktu kuliah, kamu udah waktu kuliah, iya. Jadi kan aku kuliah di Surabaya, asli kan Gresik ya Mas ya. Aku ngekos itu sama teman-teman berenam. Satu rumah, tapi beda-beda kamar. Dan kita tuh tergabung dari satu UKM gitu. Jadi emang kebiasaan kalau habis pulang kayak tengah malam habis proses itu sampai kos nggak langsung tidur Mas. Jadi guyonan dulu, terus sampai saking ramenya tuh kita pernah digedok mbak-mbak yang lain kayak mbak jangan rame gitu. Jadi emang kita seram itu Mas. Ditegur gitu ya. Jadi pulang jam 1 ketemu subuh itu udah biasa buat kita gitu kan. Terus habis itu akhirnya kita berenam itu tidur di satu kamar, di adik tingkatku, satu kamar kumpul gitu, dan posisinya tuh kayak kasur dipan sama kasur lantai gitu loh Mas. Dan aku kan di bawah terus sama kebetulan sama temanku itu capek banget rasanya. Jadi kita pulang tengah malam rasanya capek banget, tidur gitu. Jadi yang tidur cuma berdua, aku sama si temanku R ini Mas. Yang lain tuh kebetulan kakak tingkat kan Mas. Dan mereka emang lagi rame banget, ketawa ngobrol gitu. Terus nggak tahu kenapa yang udah tidur pulas tiba-tiba kayak kebangun melek, tapi nggak bisa lihat sekeliling gitu. Maksudnya nggak bisa gerak gitu loh Mas. Kayak tindian gitu. Iya, itu awalnya aku nggak tahu Mas kalau tindian. Jadi aku seumur hidup nggak pernah tindian sih Mas. Terus habis itu baru ngerasa tindian itu melek tapi kayak nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Terus kayak ada kakak tingkatku Mbak S gitu ya. Itu aku manggil namanya gitu kayak Mbak S gitu. Jadi kayak manggil tapi nggak ada suaranya gitu loh Mas, kayak kerasa gitu kan. Terus akhirnya nggak sadar aja udah kebangun, terus pindah posisi hadap kanan, hadap kiri. Itu kayak selang beberapa menit sih Mas, ngerasa kayak sampai badan tuh sampai gemeter gitu loh Mas, sampai saking nggak enaknya gitu kan. Sampai akhirnya tuh bangun, duduk, nyenden Mas, ada tembok gitu kan. Dan posisinya tuh kamarnya tuh paling depan, jadi depan tuh ada balkon ketemu genteng gitu. Terus ada kaca besar gitu kan Mas. Terus nyenden di tembok, aku bilang, Mbak S, tadi ini denger nggak aku manggil Mbak S gitu. Loh, manggil apa Dek? Gitu kan. Tadi aku tuh ngerasa nggak bisa gerak Mbak, terus kayak manggil Mbak gitu, tapi Mbak lo malah guyonan dan kok jahat banget gitu kan. Aku ngerasa kayak nggak ngereken gitu loh Mas. Terus mungkin udah kerasa kali ya Mas ya. Akhirnya keluar, nggak tahu kayaknya ambil wudhu kalau nggak salah. Mbak S-nya ini. Iya, jadi dateng itu udah bahasa gitu loh Mas. Kayaknya ambil wudhu ya, aku nggak tahu juga. Terus aku udah selonjoran duduk, tiba-tiba kayak tanganku tuh dipegang gini loh Mas. Sama Mbak S. Iya, jadi bener-bener telunjuk gini loh Mas. Iya. Gitu. Nggak ngerasa apa-apa, tiba-tiba fisikku tuh kayak lemes, terus keteken nangis sekenceng-kencengnya Mas. Sejadi-jadinya tuh aku nangis. Tapi kamu sadar? Sadar. Dan aku tuh nggak ngerasa yang, loh aku gila apa kok nangis gitu. Kayak, aku tuh kayak, loh aku gini ngapain kok nangis. Tapi itu bener-bener yang air mata tuh keluar terus gitu loh Mas. Tapi kamu nggak merasa nangis? Nggak merasa nangis, sama sekali nggak merasa nangis. Tapi fisik itu udah capek, udah nangis, udah pokoknya
bawaan nangis aja gitu mas. Dan lemes banget. Terus kayak Mbak Es ini tanya gitu kan, loh kamu kenapa kok nangis gitu, tuh masih nyantai banget kan mas. Terus nggak tahu Mbak kenapa ya, padahal biasa mas ya aku ngomong, tapi itu dalam posisi fisikku tuh nangis kayak nggak tahu Mbak kenapa ya gitu. Udah parah sih mas nangis. Masih bisa diajak komunikasi ya? Masih. Terus kayak lama kelamaan akhirnya mulai ada kayak ngerasa bisikan. Ada dua sisi, iya. Awalnya kayak bisikan tapi bukan bisikan sih mas, kayak dalam hati tapi denger gitu kan. Terus kayak bisikin apa? Waktu itu kayak hei aku di sini loh gitu. Gitu sih mas. Aku tuh agak-agak lupa-lupa inget ya mas ya, soalnya kan udah nggak seberapa sadar juga. Dan anehnya kalau aku habis waktu dicoba didoain mungkin ya, itu masih coba nangis dan tiba-tiba tuh kayak muka raut wajah tuh berubah jadi meringis gitu loh mas. Ketawa sendiri. Iya. Jadi kan kalau gini kan aku ketawa biasa ya mas. Itu bener-bener kayak ditarik gitu loh mas. Dan aku mau kayak dipaksa gitu. Iya. Jadi kayak mau nggak mau aku harus senyum. Dan tuh aku udah ketawa, udah kayak orang. Padahal kamu nggak senyum, nggak merasa senyum. Nggak merasa senyum. Jadi kayak aku tuh capek tapi kayak rautku tuh dipaksa untuk senyum. Ya mau nggak mau tuh kayak ngikutin gitu loh mas. Jadi kan biasa gitu kan, terus kayak itu mau nggak mau kan senyum sih mas. Jadi kayak takutnya tuh aku tuh posisi gimana ya? Pokoknya tuh ngerasa kayak ini bukan aku gitu. Cuman aku berusaha kayak ayo coba keluar lagi gitu akunya. Jadi sempat aku balik, berontak kan akhirnya mas. Aku balik, dianya hilang gitu. Habis itu muncul lagi tiba-tiba ketawa lagi gitu. Itu tengah malam kayak jam 2, jam 3 gitu. Dan besoknya aku mau UTS waktu itu. Berarti dia tanda kutip itu keluar masuk. Karena memang mungkin nggak tahu ya, mungkin karena fisikku memang yang kuat atau gimana. Jadi aku ngerasa masih, alhamdulillah masih bisa ngontrol sih mas. Dan nggak sepenuhnya hilang gitu loh. Kira-kira kamu ada bayangan atau ditampakin nggak ketika kerasukan itu dia wujudnya seperti apa gitu? Kalau itu ya mas, aku tuh sebenarnya kalau ngelihat jelas langsung jegrek itu enggak. Cuman jatuhnya tuh kayak kebayang sama kayak diceritain latar belakangnya dia itu siapa. Ya pas waktu di kos itu gimana? Aku tuh ngerasanya mas ya nggak tahu ya, kayak tinggi, cewek cantik banget, sebenarnya tuh cantik banget mas. Rambutnya panjang, terus bajunya tuh dress, tapi dressnya tuh kayak yang berlayer gitu loh mas, tau nggak? Kadang kan dress itu kan ada yang langsung terusan gitu kan mas, tapi tuh kayak ada yang berlayer gini loh. Gelombang lah ya. Iya, jadi tuh kayak berdiri gini loh mas. Itu di mana posisinya? Itu masih ngerasanya masih di sini ya mas ya, masih di dalam gitu kan, masih kebayang. Terus akhirnya dicoba sama temenku lagi, coba dilihatin, karena aku ngerasa udah keluar tapi kok enggak, dia masih di sini. Aku bilang gitu mas, padahal sebenarnya juga nggak kelihatan orangnya di mana, maksudnya sosok itu di mana itu aku nggak tahu. Terus kayak enggak mbak gitu, ini kenapa susah banget gitu, tapi dia tuh masih di sini, aku bilang gitu. Dan ternyata emang bener, ternyata memang sosok itu tuh sudah sempat keluar, tapi kayak berdiri tebang gitu di genteng belakang. Genteng kosmu itu? Iya. Terus dia tuh pengen ngerjain kita dan kayak malah ngendaliin aku dari jauh mas. Jadi memang awalnya tuh masuk, tapi sempat keluar, terus akhirnya pengen ngerjain, seakan-akan kesurupan, tapi padahal beliau itu ngendaliin dari jauh. Dan memang setahu aku tuh bisa dibilang senior kali ya mas ya. Jadi mungkin sampai sanggup bikin aku kayak gitu, dan itu sampai ketemu subuh mas aku kayak gitu. Makhluknya itu yang senior menurutmu? Udah tua mungkin? Iya, jadi emang sesusah itu keluarnya mas. Terus ya mas, ternyata kayak dapat info juga, ternyata itu mungkin sosoknya itu nggak suka mas kalau kita rame gitu, nggak suka kita rame karena itu ketemu pagi. Jadi ternyata bener-bener persis gitu loh mas, di bawah kasur dipan. Itu ternyata itu udah ditanam sesuatu gitu, tapi udah lama banget. Jadi emang tempatnya beliau tuh di situ. Dan emang Mbak Es itu udah ngerasa
Jadi kan posisi kasur kan gini ya Mas ya. Di sini kan kolong. Kolong. Dan emang sering ngelihat gitu. Jadi waktu misal Mbak S itu tidur terlentang ngadep kolong ya. Iya. Emang sosok itu tuh emang sering tidur gini loh Mas. Di bawah kasur. Iya, sambil kayak di bawah di kolong sambil ngeliatin Mbak S. Jadi emang Mbak S tahu kalau sosoknya itu gitu, dan emang ya benar sampai bilang apa namanya, iya kayaknya emang itu kok, soalnya sering di bawah gitu, sering di kolong itu, memang sering di gudo gitu loh Mas. Gitu, dan emang oh berarti nggak bercanda aku gitu. Allahu Akbar. Nggak apa-apa kali ya Mas. Nggak apa-apa. Ya gitu sih Mas. Terus habis itu kamu kan UTS besok paginya ya? Iya, besok paginya UTS. Mana? Nah, itu UTS itu masih fisikku masih lemah banget sih Mas, karena saya capek banget kan. Capek banget, terus aku kebetulan punya temen juga yang indigo Mas. Terus habis UTS, intinya aku langsung nemuin dia, bilang kayak, aku ngalamin kejadian ini loh, tolong po aku dipageri. Soalnya bapaknya kan kebetulan bisa mageri ya Mas ya, dan dia juga kan dipageri gitu kan intinya. Itu kan ini, boleh minta tolong nggak gitu. Terus aku duduk, dia nggak ngomong apa-apa Mas, cuman kayak megang gini sambil berdiri kan. Iya. Nggak tahu diapain, dan ini sakit banget Mas rasanya. Sakit tuh sampai sakit pokoknya, kayak ditekan padahal dia nggak ngapa-ngapain Mas. Terus kayak aku spontan tuh bilang, ojo nantangin ta gitu. Temanmu itu kamu gitu kan? Aku bilang gitu ke temanku. Kayak, kamu ojo nantangin ta gitu. Dia tuh gak suka loh ambek kamu nek nantangin kayak gini. Ojo gitu, malah jadi parah sih Mas kalau nantangin. Padahal dia nggak ngomong apa-apa Mas. Mungkin batin mungkin ya? Iya kayaknya ya. Terus kebetulan kan juga aku ada teman yang lain juga kan, dan emang dia tahu kalau memang di situ nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba aku ngomong aja gitu kan. Terus itu udah berontak, udah nggak kuat, udah badanku tuh bener-bener kayak tremor, gemeter gitu loh Mas, kedinginan parah. Sampai akhirnya dibawa ke secret kayak base camp gitu ya, base camp di UKM. Gitu di UKM. Itu udah kesurupan yang sampai kayang, sampai itu tuh setauku ya masih ingatku tuh sampai udah cowok-cowok 5 lebih kayaknya ya. Berlima lebih itu. Nanganin kamu itu? Iya, nangin aku sampai dipanggil orang juru kunci di univ ini. Dan tuh sempet berhasil. Tapi kayak masih nempel aja gitu, bener-bener susah. Jadi memang sosok itu tuh memang nempel banget Mas. Emang sekuat itu. Berarti kamu di kampus itu ketemu temanmu dan kamu di situ kesurupan lagi. Kesurupan lagi. Harus dibawa ke UKM tadi. Iya, gitu. Terus juru kuncinya gimana? Ya itu akhirnya sempet sih Mas ngeluarin, sempet bisa. Tapi nggak lama gitu, balik lagi. Tapi nggak yang nangis-nangis, malah kayak jatuhnya caper. Gimana? Kayak malah pengen minyi-minyi itu gimana Mas ya? Kayak centil. Jadi aku bener-bener mojok, dan aku emang sengaja nggak ditemenin sama orang-orang, padahal di situ banyak kan. Jadi kayak temen-temen tuh pada bilang, wes gak usah digombol, wongku caper. Sampai inget banget kata-kata, ya wes, hari kita gowo lho. Tak pateni yo. Yang bilang gitu siapa? Sosoknya Mas. Sosoknya. Tapi sambil ketawa, nggak yang sampai marah-marah, enggak. Jadi ya wes tak gowo lho yo ngono. Tapi teman-teman ngerespon ya wes. Gak peduli. Soalnya kayak mungkin mereka mikirnya kalau diganyang, kalau direspon itu makin jadi gitu. Jadi alhamdulillah kayak hilang sendiri gitu, nggak sadar sih. Dan itu aku nggak berani pulang kos Mas. Aku sempat mau balik kos, kayak di gerbang itu udah nggak tahu ya Mas ya, kayak ngerasa itu udah ada sinyal, jadi kayak udah geter gitu. 5 meter lah Mas dari gerbang kos, itu udah nggak kuat. Sampai saking khawatirnya bapaknya temanku tuh bawa air dari Sunan Ampel. Kayak dibaca-bacain gitu mungkin ya. Disuruh minum karena mungkin saking khawatirnya gitu ya Mas ya. Gitu akhirnya sampai minum itu biar aku nggak tremor, itu mungkin nggak geter. Gitu sih Mas. Itu habis kesurupan di UKM terus kembali ke kos. Iya, sempet. Tapi akhirnya nggak berani Mas. Nggak jadi ke kos? Nggak jadi, itu nolak, berontak banget. Saking berontaknya, akhirnya sama temen-temen saking nggak kuatnya dibawa ke pengobatan kayak ustadz gini ya Mas ya. Ke ustadz gitu. Itu sama teman-teman UKM juga kok Mas waktu itu kebetulan. Itu banyak banget orangnya Mas. Dan itu tuh udah parah sampai ngayang, namanya ngayang mau lepas tuh gimana sih Mas? Jadi sampai ditahan orang-orang kan, sampai muter-muter.
Anehnya itu kalau aku kesurupan ya mas, aku tuh tahu kejadiannya, tapi kayak selang beberapa menit, semenit, 2 menit tuh aku nggak tahu. Aku lupa. Tapi besok-besoknya bakal kebuka sendiri gitu loh mas. Nggak tahu ya kenapa ya mas ya. Jadi kalau ditanya, Ludel kamu nggak ngerti tadi kamu kayak gini. Hah, masa sih gitu? Iya. Itu nggak sadar. Tapi kayak besok-besoknya tahu gitu. Terus Jadi Ustadz itu gimana? itu diobatin, terus memang katanya kekuatannya itu memang gede banget. Yang gitu, ada mas. di diri kamu itu Iya, gede banget. sosoknya tuh gede banget sampai memang sesusah itu buat ngeluarin perempuan ini mas. Masih sama nggak yang di kos? Masih Dia tuh terus dia ikut. juga. Emang kayaknya memang udah tua kali ya mas. Hmm. Tapi memang cantik banget, masih muda. Tapi mungkin kekuatannya yang aku Gede. nggak tahu ya. Iya, gede banget. Tapi itu kayak udah capek, udah nggak karuan, udah kayak lemes banget gitu loh mas. Itu kan kalau kesurupan kan ketekan ya mas ya, ke ulu hati, terus kayak batuk-batuk belum dinginnya, jadi kayak nahannya tuh capek banget sih mas waktu itu. Nah jadi itu kan sampai ditangani ustadznya mas, sampai istrinya tuh juga ikut bantuin mas, karena emang sesusah itu buat ngeluarin beliau, dan emang udah sebenci itu sama teman-temanku mas, karena mungkin ngerasa kayak tempatnya tuh udah diusik, apalagi beliau kan udah lama. Dan kebetulan temenku yang adik tingkat itu selama di kos itu sepi mas, maksudnya nggak yang serami kita. Jadi sampai kos sudah tidur, udah main HP, dan emang waktu kita nginep di kamar itu emang nggak suka, makanya sampai bikin aku sampai kayak gitu. Dan mungkin posisinya aku lagi capek gitu ya mas ya. Terus akhirnya sampai ustadznya tuh nggak kuat mas buat nanganin aku. Gak kuat nanganin aku, akhirnya mau nggak mau temen-temen tuh inisiatif buat nganterin ke Gresik pulang. Iya karena mikirnya nggak bisa, ini orang tuh harus tahu. Sedangkan aku nggak mau mas. Ya namanya juga anak mas, khawatir takutnya kan orang tua. Gitu sampai inisiatif itu bener-bener kita naik Grab mas. Jadi order offline gitu sampai nambah kursi. Satu mobil tuh penuh full, di belakang tuh juga penuh. Mbak Pak mohon banget ya gitu. Cuman memang kita nyembunyiin ke bapaknya kalau memang posisiku lagi kesurupan, bilang aja lagi sakit gitu kan ya mas. Dan itu masih ada, tapi kayak gantian mas. Keluar masuk. Iya, jadi waktu beliau itu keluar di jalan gitu ya mas ya, itu kayak hai gitu, aku di sini hai, gitu. Aku mau jalan-jalan gitu. Terus kayak aku tuh bilang, itu loh temen aku. Jadi kayak gantian gitu loh mas, kadang anak kecil, kadang orang-orang lain gitu. Mungkin apa di setiap jalan dia ketemu sama temennya, mungkin seperti itu. Iya kali ya mas. Terus aku kayak ngerasa ada satu apartemen gitu mas. Jadi nggak tahu ya, kebayangnya mungkin ada cewek gitu di depan kaca gitu mas. Kayak itu loh, kamu ngapain di situ gitu. Kayak apa namanya, pokoknya dia tuh aku ngerasa kayak gantian gitu mas. Jadi keluar masuk. Makanya sampai sopirnya, kenapa mbak? Enggak pak, biasa capek gitu, sakit gitu. Tapi emang segabutnya itu sih, apa namanya, separah itu sih mas waktu aku kesurupan. Jadi emang bener-bener nggak bisa dikontrol, aku juga nggak bisa ngeluarin gitu. Setelah nyampe Gresik? Iya sampai Gresik itu akhirnya sempet di jalan tuh aku udah normal mas. Udah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kok Adel, sehat ya teman-teman kan suges bagus-bagus kan. Sampai rumah turun mobil itu aku nggak mau mas. Jadi tarik-tarikan itu sosok itu keluar. Enggak gitu. Dan mungkin kayaknya suaranya beda ya mas, aku juga nggak tahu ya mas ya. Terus kayak enggak, pokoknya enggak gitu, nggak mau. Dan dia tuh nggak terima nangis mas, teriak-teriak juga. Oh tambah histeris itu ya? Iya, kayak pokoknya teriak itu, aduh udah parah banget mas, sampai takut orang-orang. Dan itu kebetulan saudara semua dipanggil mas. Ke rumahmu? Iya, alhamdulillah kan memang keluarga kan kalau ada apa-apa kan saudara kan mas. Jadi emang di rumah tuh rame banget, ditambah teman-temanku. Nah itu apalagi kan udah nyiapin yang buat nalangin aku ya mas ya, yang bantu. Itu aku ditarik itu sama om-omku sama Pak Deku. Dan kamu nggak keluar dari mobil? Iya, nggak mau mas. Sampai bener-bener digotong gitu, digotong. Oh no. Sampai jadi mamaku tuh ngeliat di kamar itu mas ya. Kan aku di kamar posisinya. Di luar itu maaf baper ya mas, soalnya ngeliat mama tuh sampai nangis yang histeris, yang kayak
ya Allah mbak gitu, jangan ganggu anakku gitu. Aku ingat banget kayak jahatnya beliau itu bilang, kak lapo gitu kan, pokoknya hari ini kudu melu aku gitu, kudu mati ngono, lek kon gak ngali kabeh mati kabeh gitu. Mungkin tuh kayak Sosok kamu gitu. iya, jadi kayak aku tuh harus ikut banget gitu loh mas. Jadi kayak udah ngerasa badannya cocok dan mungkin balas dendamnya atau gimana ya mas, aku nggak tahu juga. Jadi emang mamaku tuh sampai ada mbahku juga, ada tanteku kayak yang ya udah sadar ayo nduk, sadar gitu. Itu jadi ada teman-temannya ayahku, ada juga ustadz yang bantuin. Jadi memang banyak mas, dan emang gantian ini nggak sanggup ada lagi, nggak sanggup ada lagi gitu. Sampai itu di kamar itu aku bener-bener yang sampai mamaku yang ngeliat tuh gara-gara aku ngayangnya tuh sampai ngayang gini mas, udah nggak bisa nafas, ngomong tuh udah kayak ketekan gitu loh mas. Ketekan terus ya udah nggak bisa apa-apa. Kaki itu kaki kan gini ya mas ya, itu udah mau gini banget, udah lurus banget, saking kuatnya kalau nggak salah ya mas ya. Aku juga waktu itu makanya ngerasa capek banget, terus sadar itu kayak manggil mak, ngono mak capek, aku capek gitu, aku nggak mau kayak gini, aku tuh capek, tolong aku gitu kan. Soalnya aku ngerasa kayak udah pergi yo, kamu ngapain sih ngono, mau apa ngono loh. Soalnya juga yang guyon tuh bukan aku toh gitu loh, kenapa kok yang diserang tuh aku. Dan itu secapek itu ya wis lah, nggak apa-apa aku gitu, nggak apa-apa ambilan. Tapi karena kayak denger suara mama, kamu semangat lagi. kayak apa semangat lagi, ya udah nggak apa-apa pokoknya kuat tuh, udah pergi yo gitu. Ya udah akhirnya itu sempet kayak udah enakan mas, tapi masih ada gitu. Sampai temanku itu bilang apa, mungkin batin ya mas, kayak wis gak usah nak mbakku, nak aku aja gitu. Dan emang sempet aku dikurung di kamar, dan emang pindah ke adikku mas, ke adik tingkat. Emang segitunya nggak mau pergi gitu. Jadi sempet beberapa hari itu sih mas, beberapa jam itu sampai malam. Dan akhirnya kan teman-temanku juga nginep di situ mas. Ini dalam satu hari itu masih ya? Iya. Sampai akhirnya aku ketemu ada satu sosok kakek-kakek ya mas ya. Aku ngeliat tuh bener-bener kayak kakek-kakek bawa tongkat gitu mas. Bajunya tuh kayak kain sobekan kain perca, tau nggak mas? Tapi warna yang hitam abu-abu gitu kan mas. Apa namanya, panjang gitu loh mas. Terus kayak baju koko kayak gitu, gamis iya, ya? tapi kayak perca sobek-sobek gini gitu. Terus habis itu kayak diikat gitu mas. Terus ada apa namanya? Sorban. Sanggul mas. Sanggul. Kayak sanggul gini. Terus kayak di film-film itu. Iya, kayak gitu-gitu mas. Kayak di wali-wali itu ya. Iya, kayak wali-wali gitu ya. Terus kayak beliau itu akhirnya sempat masuk kan mas. Terus sempat bilang kalau itu nyampein sih mas ke teman-temanku kayak, Nduk, tolong ya jagan anak ini gitu. Jagan aku. Jangan sampai kalah gitu. Sama si mbaknya. Iya, sama si mbak itu. Nggak apa-apa, wajar aja yang diserang mungkin ini karena mungkin faktor keluarga, maksudnya masalah-masalah keluarga, masalah sosial mungkin wajar kali ya mas ya. Jadi ngerasa kayak di situ akhirnya mungkin mbah itu yang bantu aku mas. Jadi yang selama ini yang tak pendem itu disampaikan gitu. Jadi lewat teman-teman itu. Dan emang mungkin masalah kamu yang kamu pendem gitu. Iya, jadi kayak aku tuh nggak bisa ngungkapin gitu misalnya. Kayak gini itu temanmu yang ngungkapin. Aku. Jadi kamu. sosok beliau di dalam tubuhku kayak cerita kayak Adel ini sebenarnya orangnya bukan sombong ya mas, maksudnya bukan penyombongan diri, tapi kayak orangnya baik kok gitu, nggak neko-neko. Jadi kalau masalah kayak gini jangan dijauhin ya gitu, jangan dijauhin ya nduk gitu, pakai bahasa Jawa kalau nggak salah itu mas. Ojo dijauhin ya nduk gitu, wis gak apa-apa, pokoknya engko intine mbak tetep
bantu. Jadi aku ngerasa ya Mas, selama di situ, selama yang proses penyembuhan itu, beliau ada gitu. Ada di sekitar kamu Iya, di sekitar gitu ya Mas ya. Kayak gitu. Terus habis itu pokoknya sampai teman-teman kan nginep Mas di rumahku. Besoknya itu udah agak mendingan Mas. Dan mama kan akhirnya aktivitas biasa kan kerja. Dan aku sempet ngobrol gitu loh Mas, sama makan di bawah. Makan di bawah. Nah, teman-teman kan lagi muter kayak lingkaran gitu kan Mas. Lagi makan guyonan, aku tuh ketawa, tapi ketawanya lihat jendela Mas. Terus kayak mungkin temanku yang Mbak S itu kan tahu. Jadi kayak ayo Dek, sadar kamu tuh ngapain? Iya Mbak, lucu ya Mbak gitu. Terus kayak loh, aku ngomong ambek siapa gitu. Tapi aku tahu kalau itu ada anak kecil Mas. di jendela. Di jendela. Jadi posisi jendela kan di sini ya Mas ya. Jadi kayak teman-temanku ngobrol, tapi aku dijak ngobrol sama si anak itu. Ngobrol apa? Nggak tahu ya Mas, pokoknya dia itu kayak guyonan, kayak ngejak, kayak nggoda aku gitu Mas, kayak nyemangatin. Kayak dia nggak ngomong apa-apa, tapi cuman kayak gini-gini Mas. Iya, cowok saya ingatku Mas, kayak cowok gitu. Gitu sih. Terus sampai sempat yang besoknya itu aku sempat ngobrol sama temanku 2 orang gitu di bawah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ngerasa oh ini datang. Aku tuh kalau amit ya Mas, kalau kesurupan itu moro-moro aja gitu. Tiba-tiba datang gitu aja ya. Kadang tiba-tiba berubah gitu. Mbak temanku tuh, iki ada nggak sih gitu. Kadang tuh, jadi aku tuh ngerasa sampai yang awal itu, tau nggak Mas, sampai ada sosok itu jajar gini Mas, kayak antri masih tiket. di rumah kamu? Masih di rumah. Itu antri tuh sampai segitu Mas. Jadi kayak misal lagi ngobrol gitu ya, tiba-tiba kayak Mas gitu. Terus kayak ngos-ngosan, kayak hilang nafas. Habis itu masuk lagi dan tuh aduh capek banget Mas, kayak idol gitu. Aku ngerasa Mbak ini banyak banget yang mau coba, aku bilang gitu. Banyak banget yang pengen masuk, aku gitu kan. Jadi mungkin sekedar kenalan kali ya Mas. Iya. Jadi masuk keluar gitu. Jadi sampai mama itu marah. Mama itu ngiranya ada yang salah sama circleku gitu. Lingkunganmu. Iya. Padahal sebenarnya mungkin ya udah ini aku gitu. Mungkin yang dikasih sama Tuhan sama Allah kayaknya ya gitu. Iya. Sampai ya udah tinggal nguatin diri aja sih Mas gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu selang beberapa hari udah agak mendingan. Dan akhirnya setelah kejadian itu ya Mas ya, aku mulai aktivitas lagi, terus kayak normal lagi gitu. Cuman nggak enaknya ya gitu, kadang teman-teman masih khawatir. Cuman teman-teman deket kali ya Mas ya, kayak khawatir gitu. Terus kayak kalau misalkan mood berubah itu mikirnya yang iki adil lah gitu, gitu kan Mas. Ada sindiran-sindiran. Iya kayak gitu. Jadi kan nggak enak sih Mas ngerasanya. Dan aku tuh ngerasa kayaknya aku kayak gini tuh karena memang ada jembatannya sih Mas. Aku kan punya temen, aku tuh satu circle sama teman-teman yang mungkin bisa dibilang indigo yang bisa kayak gitu-gitu. Jadi aku ngerasa kalau ada teman-teman itu ada jalan untuk mereka masuk ke kamu. Iya, jadi kayak apa sih Mas ya namanya? Perantara gitu. Terus kayak kebetulan waktu itu aku lagi ada pertunjukan Mas di Univ. Itu pertunjukan teater yang full semua itu pakai konsep tradisional gitu. Dari mulai kostum mereka tuh pakai kebaya, musiknya pun gamelan, bener-bener nggak ada sound yang dari HP Mas. Jadi gamelan. Terus habis itu suasana itu juga malam, tengah malam, nggak tengah malam sih, maksudnya malam. Otomatis kan gelap ya Mas ya. Terus itu udah kerasa banget, meskipun nggak punya kekuatan pun kayak ngerasa mungkin aduh merinding gitu loh Mas. Beda. Iya merinding banget, soalnya memang mereka kalau bikin pertunjukan juga memang seserius itu kan Mas. Terus juga ngerasa nggak enak, capek mungkin ya Mas ya. Akhirnya aku coba pakai fresh air gitu, tak kasih dikit aja Mas. Apa mana? Di leher sini sih Mas. Iya, soalnya kemeng banget Mas, kan duduk kan Mas, nggak nyenden nggak apa gitu. Tak kasih fresh care, terus nggak lama itu tiba-tiba tuh kayak merambat panas banget Mas.
Biasa kan kalau aku kesurupan kan awalnya batuk-batuk dingin ya Mas ya, kayak sesek gitu. Kalau ini tuh tiba-tiba yang panas kayak rasa kebakar itu loh Mas. Padahal dingin Mas. Padahal bener-bener yang aku pakai kaos pendek, terus bener-bener yang ya wes anginnya tuh semilir gitu loh Mas. Tapi itu panas kan. Terus aku udah ngode-ngode ke temanku. Mbak kok panas gitu. Sama terus kayak nggak kuat panas banget. Itu udah mau nangis Mas. Panas banget. Terus jadi pas musik main tuh aku ngerasa kepanggil Mas. Iya, musik gamelan main tuh aku nggak tahu kenapa kayak ngerasa aduh tenang banget gitu. Nyaman. Iya kayak seneng banget kayak apa ya Mas, alunannya tuh kayak bikin enak gitu Mas. Biasanya kan kalau kita kan tentang kan lagu-lagu pop atau apa gitu ya Mas ya. Jadi kayak ngerasa, aduh nggak kuat Mbak, aku udah nggak kuat gitu. Tahan Dek, tahan. Ini ada pertunjukan. Kamu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa soalnya bakal rame banget kan Mas. Terus iya Mbak, iya tak tahan. Tapi udah netes Mas. Padahal udah nggak apa-apa, tapi udah netes, udah nangis. Saking ngempetnya itu kali ya Mas ya. Kayak, aduh Mbak aku nggak kuat. Terus ada tiba-tiba itu udah hilang gitu Mas, hilang nggak sadar terus kayak nari-nari gini loh Mas. Aku tuh kan orangnya nggak bisa nari ya Mas ya. Keker kan Mas orangnya. Sama sekali dan itu ngerasa kayak astagfirullahaladzim ini enak banget gitu. Kamu sambil nari itu? Iya. Udah kayak cantik banget aku ngerasa Mas. Kayak aku kan gendut ya Mas. Terus kayak ngerasa, aduh ini badanku tuh proporsional banget dan cantik banget. Aku ngerasa tuh udah pokoknya udah cantik. Terus kayak ngerasa kayak malam itu cuma buat aku, buat pertunjukanku gitu. Jadi kayak ya udah kan kamu kayak main itu kan karena ada aku gitu kan, kamu main itu kan buat aku gitu. Iya jadi kayak udah enak banget pokoknya Mas. Terus respon ini teman itu tanganku udah dipegang Mas, udah dipukul kayak ayo Del sadar gitu. Ayo ojo aneh gitu kan, ini nggak main-main, kamu malu lah istilahnya Mas. Apalagi kayak gitu-gitu orang mana ada yang percaya sih Mas. Malah kayak guyonan gitu kan. Terus itu udah akhirnya dibantu sama Mbak Sekar, udah muntah-muntah. Ayo gak iso kamu di sini, ayo ngalih gitu. Itu udah berontak Mas kayak gitu. Kayak bener-bener yang ngalih ya ngono. Iki ku waktuku ngono lho. Kayak ya wes gitu loh. Kalian tuh kalau nggak mau kayak gini jangan menampilkan sesuatu yang seperti ini gitu. Jadi ada aku, ada dia gitu, kayak satu kesatuan gitu Mas. Satu paket gitu. Itu kayak pakai selendang kayak kebaya gitu loh Mas. Rambutnya tuh pakai baju adat tuh gimana sih Mas yang kayak keramik kerincing gitu, cantik banget. Bajunya sih kayak warna itu ya Mas ya, kayak warna merah hitam gitu kayaknya. Ya baju-baju yang adat kali ya Mas ya. Iya, baju-baju adat. Itu udah pakai rok apa sewek gitu. Udah pakai sewek, kebaya gitu. Cantik banget. Terus habis itu tiba-tiba aja langsung berdiri Mas. Berdiri tuh udah nari seenaknya Mas. Kamu berdiri? Pertunjukan seketika itu berhenti Mas. Jujur. Langsung fokus ke kamu? Iya. Soalnya udah kayak gara-gara berontak itu akhirnya kayak mungkin dicepetin kali ya Mas ya pertunjukannya ya. Aku juga nggak seberapa inget. Akhirnya coba diberhentiin, akhirnya aku langsung ditarik Mas. Itu dipanggilin satpam, dipanggilin orang-orang yang memang bisa. Iya. Itu aku nggak diterima ditarik Mas, tau nggak sih aku kayak terlentang gitu, kakiku diseret gini loh Mas. Aku ngerambat gini, kayak saking nggak maunya gitu. Terus pas duduk gitu, didiemin gitu, aku di tangan udah gini Mas. Udah nggak sadar. Tetep nari udah kayak ya udah emang tiap hari tuh emang kerjanya gini Mas. Emang kayaknya memang penari kayaknya ya. Dan memang mungkin penghuni di univ aku juga nggak tahu ya Mas ya gitu. Terus habis itu kayak awalnya sih satpam pada ketawa sih Mas, kayak wah kesurupan gitu. Tetapi mungkin ngeliat aku serius teriak-teriak berontak, akhirnya khawatir juga. Dibawa ya, akhirnya tuh aku dibawa keliling Mas. Dibawa keliling biar mungkin biar hilang gitu loh Mas. Dia sempat diobati, sempat hilang. Malah di jalan tuh kan sempat melewati kuburan ya Mas ya. Iya.
aku ngerasa tuh pada megangin kakiku semua gitu loh Mas. Merekanya. Iya, merekanya tuh sampai aku tuh gini, "Duh Mbak, udah gak kuat, udah rame banget." Kayak berisik kayak berisik pasar gitu loh Mas. Aku tuh kayak, tapi itu bukan sosok sih Mas, kayak kain putih gitu aja loh Mas. Kain putih tapi kayak sobek-sobek gitu kan, kayak ketutupan gitu sama gandoli kakiku gitu. Yang waktu di kuburan. Iya, jadi kan aku dibonceng Mas. Iya. Waktu itu Ke arah bonceng pulang. 3, dijak keliling Mas. Oh, keliling. Biar hilang. Oh, Biar keluar kampus berarti. keluar kampus keliling, berkeliling sampai itu aku tuh sampai kakiku aduh kemeng banget sampai tak gini loh Mas, kayak ditendang-tendang gitu loh. Ketik-ketik. Iya, kayak ngaleo gitu. Mbak kayak berat gitu, ono sing gandol. Wes ayo fokus. Cok kayak gini terus. Serius kayak gitu Mas. Jadi gara-gara itu ya mungkin ya juga nggak ada salahnya sih Mas pertunjukan, cuman mungkin momennya aja kali Iya, ya lagi kebetulan gitu. Dan itu waktu itu kan aku sama sekali nggak bisa ngontrol Mas, jadi harus banget butuh bantuan dari orang lain gitu. Ngendalin tuh susah banget ya. Akhirnya ada momen ya waktu itu aku lagi main ke rumah teman Mas. Ini hari setelahnya ya? Setelahnya ini main ke rumah teman lagi kebetulan liburan, dan salah satunya ada temen yang waktu itu bantu waktu TS, yang si teman yang punya bapak bisa magerin itu kan Mas. Terus kita lagi bercanda di luar dan memang posisinya rumah itu pojok sebelah kebun. Aku tuh udah kode-kodean gitu, udah lihat-lihatan, dan temanku tuh bilang, "Wes yo, tahan." Aku wis capek, kayak dia tuh udah nahan gitu loh Mas, jangan sampai masuk ke dalam lingkaran kita. Iya. Gitu. Ojo sih ngono, tahan Del, tahan. Iya, aku kan kalau manggil kan Mak ya Mas ya. Iya Mak. Iya sih nggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus moro-moro tidur Mas. Enggak, waktu itu akhirnya kita pindah lokasi di dalam kan Mas. Itu di luar. Dalam tuh aku posisi udah duduk gini Mas. Pas mau selesai aku nggak bisa gerak Mas. Udah kaku gini kayak udah rasanya tuh berat banget. Terus aku udah ngode temenku. Mak, sih aku bilang. Jadi aku berusaha untuk ngontrol Mas. Iya. Dan aku sadar kalau itu memang ada di situ, beliau memang tempatnya di situ, dan memang bilang, "Ayo nang tidur nduk, wis malam." Gitu. Makhluknya bilang kayak gitu. Iya, wis ayo nduk tidur gitu. Saya bilang, nggih Pak, ngono. Terus kayak sebentar nggih gitu, sebentar. Terus aku bilang ke teman-teman, "Iya sih, tak tahan bentar aja, bentar." Itu badanku tuh gemeter Mas. Ngantuk sudah susah kan. Udah kayak badan tuh udah keiket kan Mas. Terus habis itu kayak dilepas tuh rasa lega banget kan. Udah nggak apa-apa. Teman-teman pada sholat. Terus habis itu tidur udah kayak ngeremeng Mas. Gitu Mas. Kayak terus kayak aku nggak bisa niru nih ya Mas. Iya. Oke kayak gitu, terus kayak bilang apa? Ngale yo gitu. Ngale gitu. Iya mungkin. Beliau terus kayak, "Dang, ayo sadar." Itu temanku yang paling deket kan Mas, yang bilang, ayo Aidil sadar. Terus iya, ngapunten nggih Mbak, ngapunten kalau memang salah habisin tidur. Coba tahan, akhirnya hilang Mas. Dan alhamdulillahnya nggak tahu kenapa ya Mas, udah bisa mulai ngeluarin aku Mas. Jadi bener-bener nggak tahu refleks ya Mas ya. Aku juga nggak pernah berusaha untuk ngeluarin. Terus kayak, ayo aku wis pokoknya keluarin. Aku sakno mbek temen-temenku. Aku nggak mau mereka mikir aneh-aneh, karena ini liburan yang bareng dan momen masuk dihancurin sama momen kayak gini sih Mas gitu. Kayak itu bener-bener neken badanku sendiri, sampai aku tuh sampai gini sendiri loh Mas. Sampai nekuk-nekuk itu sendiri. Iya. Kayak dilihatin, iya. Jadi bener-bener sendiri sama temanku tuh. Loh ya apa lah. Yang temanku yang aja sebut yang indigo itu udah muntah-muntah Mas. Jadi bener-bener nahan gitu loh Mas. Dan aku memang ojo ndik panda boh. Dia bantu kamu lah ya. Ya, di aku aja, aku bilang gitu. Kasihan aku gitu kan. Ya mungkin aku nakal mungkin ya Mas ya. Terus habis itu ya udah, akhirnya nggak tahu kenapa alhamdulillah keluar Mas. Dan aku ngerasa sampai temanku yang paling deket itu, ya Allah, sampai sempat terharu, ya Allah alhamdulillah. Kayak ini loh Adil sih tak kenal, kuat kok, bisa kok akhirnya ngeluarin, nggak perlu orang lain, nggak perlu Mbak S gitu, bisa kok Adil bisa gitu. Sampai nangis gitu loh Mas. Dan aku tuh nangisnya tuh bukan apa-apa karena malu Mas. Jujur tuh malu banget, kayak ngerasa ya Allah ini tuh di depan teman-temanku sendiri gitu. Aku ngerasa kayak
bukan orang yang normal gitu. Apalagi aku takut halah hari ini paling bujuk gitu, paling cuman kayak bawaan mental gitu. Tapi nggak lama tiba-tiba berusaha tidur, itu ketawa sendiri Mas. Iya. Ketawa kayak ketawanya Mbak Kunti gitu. Terus kayak bilang, aku inget banget waktu itu bilang, nanti mungkin bisa disensor ya Mas namanya, kayak Putri, kayak Mbak B gitu. Mbak B, mana Mbak B. Terus kayak dia itu udah lapar gitu loh Mas. Kayak bau darah gitu Mas. Apalagi iya, kebetulan mungkin temanku yang P itu lagi dapet. Terus kayak udah ngerasa tuh kayak haus banget gitu loh Mas. Kayak mau makan istilahnya. Ayo mana Mbak B. Tak bawa Mbak B. Aku mau keluar lek Mbak B aku tak bawa. Istilahnya aku mau Mbak B. Terus kayak tanganku tuh udah mau ngambil gitu Mas. Iya. Mbak B gitu. Udah kayak apa ya Mas ya, namanya orang hasrat udah lapar banget kayaknya Mas ya. Mungkin jadi kayak ngerti gitu, jadi kayak haus, lapar gitu, kayak ngerasa kayak B itu aku mau B gitu. Jadi aku nggak ingat ya suara itu kayak mbak gitu, mbak K pokoknya, tante K, dan emang dari sana Mas. Dari rumah itu. Dan kebetulan kan orang tuanya temanku tuh nggak bisa ngeluarin halal kayak gitu kan Mas. Jadi aku mau nggak mau tuh berusaha ngeluarin sendiri. Makanya mungkin itu motivasi kali ya Mas, dari akhirnya dorongan dari diriku sendiri supaya kayak ayo keluar gitu. Akhirnya berusaha keluar, itu aku nangis sejadi-jadinya Mas, sampai aku tuh kagetnya tuh teman-temanku yang ngelapin aku, sampai ngelapin air mata gitu loh Mas. Kayak ayo Adel nggak apa-apa ya gitu, Adel kuat ya gitu. Sampai aku tuh maaf aku tuh orangnya baperan gitu Mas ya. Soalnya ngerasa kayak aku tuh nggak pernah yang separah itu, dan malu banget rasanya aku tuh. Apalagi itu temanku anaknya kan ya dibilang alim diem gitu loh Mas, nggak pernah neko-neko. Masa baru ngajak teman ke situ wis bawa rusuh sampai ibunya tuh mungkin memang bentuknya kayak bukan bentuknya Mas, sifatnya tuh mungkin memang agak tegas gitu ya Mas. Jadi aduh go mulai ngono. Gak iso ibu kok ini gak iso. Jadi aku kayak ngerasa ganggu banget Mas. Jadi kayak ngerasa maaf ya Rek gitu. Maaf ya aku akhirnya jadi gara-gara aku kayak liburannya rusak gitu. Teman-teman tuh masang nyalain bacaan Quran, terus kayak bener-bener dipuk-puk Mas. Aku ditungguin sampai bener-bener tidur. Kayak ayo Del tidur Tadel ngono. Terus kayak gerak dikit gitu. Ayo enggak apa-apa ngono. Ayo tidur dipuk-puk gitu. Jadi ngerasa mungkin berarti masih ada yang sayang gitu. Aku ngerasanya gitu Terus Mas. Terus intinya yang harusnya kamu gimana? Itu udah hilang sih Mas. Cuman mungkin hilang sendiri. Iya. Dari aku udah ngeluarin itu, itu udah kayang sendiri Mas. Iya, udah kayak dipanggil sama temen-temen tuh udah susah. Ayo. Cuman yang Mbak K itu mungkin memang dari awal memang kayaknya pengen ngerasuki ya Mas. Kalau yang pamit bapak-bapak itu kan memang cuman mengingatkan. Kalau ini memang pengen ngambil gitu loh Mas. Jadi mungkin agak susah keluarnya gitu. Tapi akhirnya kamu berusaha ngeluarin sendiri Mbak Kuntinya itu. Dan memang besoknya cerita ya memang bener yang ada di situ. Iya, dan katanya memang temanku yang PT memang dari situ gitu. Tapi semenjak itu kamu bisa mengontrol dirimu ya berarti? Alhamdulillah sih Mas. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Pokoknya kalau udah ngerasa nggak enak, geter, ya udahlah. Kamu berusaha punya untuk sendiri lah ya, treatment sendiri lah mungkin seperti itu. Oke, kira-kira dari pengalaman kamu yang sering kerasukan, kemudian yang bisa dibilang peka terhadap sesuatu itu, apa sih hikmah yang mungkin kamu bisa sharingkan ke Sobat Kembara ini? Kalau dari aku pribadi ya Mas ya, yang pertama pasti itu lebih mendekatkan diriku sendiri kepada Tuhan, kepada Allah ya Mas ya. Soalnya juga kalau nggak dari doa-doa, aku dari mana lagi ngusirnya gitu kan Mas ya. Apalagi kalau belum ketemu nanti jin muslim kan lebih susah ya Mas ya. Jadi itu sih Mas, jadi mungkin lebih diketatin ya Mas sholatnya, lebih dirutinin gitu. Nggak sholat wajib aja gitu. Terus perbanyak zikir kayak gitu-gitu ya Mas. Terus yang kedua sih
intinya jadi penyemangat diri aja sih Mas, kayak ngebuktiin kalau misalkan jadi orang yang beda Iya. itu nggak perlu malu gitu, nggak perlu jadi ngerasa Minder lah. minder. Iya, soalnya justru menurutku jadi orang yang beda di circle kita tuh ya yang itu yang bikin kita nonjol gitu Mas. Kalau selama kita sendiri yang bisa balikin kekurangan jadi kelebihan, kenapa enggak menurutku Mas? Jadi orang-orang atau teman-teman yang istilahnya punya kelebihan seperti itu jangan minder lah istilahnya Iya, ya. jangan minder. Semangat, kalian Iya. orang spesial gitu Iya. ya. Justru malah biasanya orang-orang kayak gitu dibutuhin Mas. Siap. Iya sih, cuman ya gitulah. Selama aku nggak mancing juga nggak aneh-aneh ya, insya Allah nggak ada apa-apa sih Mas. Oke. Soalnya selama ini yang selama ini yang masuk kemungkinan cuman mau nyampaikan sama yang karena mungkin kita sudah ganggu mereka aja. Itu ya. Jadi Mereka selama merasa kita terusik lah. jadi selama nggak keganggu ya nggak masalah sih menurutku Mas. Siap. Udah, terima kasih banget ya Mbak Adel. Iya. Pengalamannya luar biasa sekali tentang kerasukannya itu ya. Iya. Ya mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan tetap saksikan terus channel kami Kembara Sunyi. Terima kasih. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada Makasih ya jalan. Mas ya udah diundang.